saja namaku Paeman, malam itu memang sudah larut. Udara dingin terasa sampai menembus daging. Menjelang dini hari memang suasana di desaku sangat sepi, membuat tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan hingga menjelang dini hari. Hanya suara-suara binatang malam dan hembusan angin yang terdengar. Joko dan si Nurhadi, dua anggota hansip desa setempat, juga sudah terserang kantuk berat. Meski mereka mencoba menahannya dengan menyalakan rokok. Pukul 2 dini hari, kantuk hansip itu buyar saat kedua orang penjaga malam itu mendengarkan suara mencurigakan dari kebun warga. Seperti suara burung dalam jumlah besar yang terbang berarak menuju kebun pisang milik Juragan Herman. Dengan sigap kedua orang hansip itu meraih sarung dan menyalakan lampu sorot mereka dan beranjak menuju arah suara yang mencurigakan itu. Suara hewan malam itu semakin kencang saat kedua hansip ini mulai mendekati rumah Juragan Herman dan di sekitar kebun pisangnya. Herman memang terbilang aneh. Meski terbilang cukup kaya dengan berbagai usaha transportasinya, namun ia tetap berkebun pisang layaknya petani kecil di desanya. Sayangnya kebun itu terlihat seperti tak terurus dengan baik, terkesan kusam dan suram. Bahkan beberapa kali panen, Herman sama sekali tak mengurusnya. Beberapa orang tetangga dekat Herman yang kebagian rezeki memanen kecil-kecil hasil pisang kebun itu. Tapi untuk masuk lebih dalam, mereka tak berani karena kebun itu sejak lama terkenal sebagai tanah angker. Beruntung malam itu cahaya bulan memudarkan pekatnya hitam malam menjelang dini hari itu. Suasana remang-remang memperlihatkan yaitu batang pohon pisang yang tumbuh rimbun, daun kering yang berjajar tak karuan. Ternyata bunyi berisik itu berasal dari sekelompok kelelawar besar atau biasa disebut kalong. Mereka terbang rendah, beberapa malah hinggap pada daun pisang. Walau hanya sebentar, namun suara binatang itu terdengar sangat mengerikan. Dua hansip ini juga tak berani mendekat. Keangkeran kebun pisang milik Juragan Herman telah menciutkan nyali mereka. Tapi tak seberapa lama kemudian, dari kejauhan terlihat sosok manusia yang berjalan menunduk-nunduk di antara pohon-pohon pisang. Sebentar berjalan, sebentar menunduk seperti tengah mencari sesuatu. Joko dan temannya itu sempat berpikir,
ada maling di kebun pisang Juragan Hirman. Tapi saat mereka memperhatikan sosok lelaki di tengah kebun pisang, ternyata Hirman. Mereka tak berani mendekat. Siapa di situ? Hirman nampak celingak-celinguk sambil memungkut sesuatu dari batang pisang, tanah, dan mencari di antara daun-daun pisang yang telah menjuntai ke tanah. Tingkah laku Hirman ini memang mencurigakan. Joko dan temannya sepakat besok akan kembali ke kebun pisang jauh sebelum Hirman datang. Jak, sesuk awak dhewe siap rodok sore ya. Ajak temannya yang disambut anggukan. Anda setuju? Benar saja, sejak sore duo Hansip itu sudah benar-benar bertemu di pos ronda. Keduanya merencanakan langkah yang akan mereka lakukan. Mendadak Joko mendapat informasi Juragan Hirman saat itu sedang berada di Jakarta mengantar anaknya periksa kesehatan di sebuah rumah sakit. Anak Hirman memang sering sakit-sakitan. Dari 3 orang anak, 2 orang sudah meninggal karena sakit. Menjelang dini, 2 orang Hansip ini sudah bersiap-siap di sekitar kebun pisang Hirman. Tak lama kemudian suara berisik yang menciutkan nyali kembali terdengar. Kali ini karena berada dekat kebun, Joko dan temannya dapat dengan jelas mendengarkan kelebatan kelelawar-kelelawar besar itu terbang rendah atau bahkan yang hinggap di pohon pisang. Benda-benda dijatuhkan juga ikut menghiasi suasana malam itu. Setelah kawanan kalong itu pergi meninggalkan kebun, secepat kilat Joko dan kawannya berhasil memasuki kebun pisang. Luar biasa. Ternyata benda-benda yang dijatuhkan itu adalah gulungan uang pecahan 50.000 dan 100.000. Bahkan Joko harus berkali-kali menunjukkan gulungan uang itu kepada temannya untuk meyakinkan. Dalam semalam saja mereka berhasil mengumpulkan hampir 3 juta rupiah. Dan arak-arakan kalong ini memang tidak setiap hari datang. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa anak Hirman ternyata sudah meninggal dunia. Joko dan kawannya makin yakin jika kematian itu pasti ada kaitannya dengan keanehan yang mereka alami semalam itu. Tidak mungkin jika kejadian ini tidak ada hubungannya ya Jok. Benar juga ya. Saiki kabeh anak Juragan Hirman wis mati. Terus piye? Kedua kemudian memutuskan untuk mencari tahu semua keganjilan itu pada seorang paranormal Mbah Jo, yakni beraliran putih. Sang paranormal menjelaskan jika Hirman sejatinya menganut pesugihan siluman kalong. Biasanya tempat pencarian pesugihan ini rada angel, tapi wong kudu duweni ilmu tinggi. Tempat-tempat iki panggone nang guwa-guwa ning Gunung Rajabasa. Selain kuwi didampingi guru, ritual sugihane yo abot lho Jok.
Salah satu syarat terberat yang harus dijalani adalah menumbalkan orang-orang yang mereka cintai, termasuk anak, istri, suami, orang tua hingga diri sendiri. Namun syarat berat itu akan mendapat imbalan kekayaan yang fantastis tanpa perlu bekerja berat. Itulah keistimewaan bersekutu dengan setan Joko. Ora usah nyambut gawe iso sugih mblegedu. Ning kekayaan itu ora dijupuk utawa ora cuma-cuma. Ana rega ya kudu dibayar. Ana rega kudu dibayar. Lah rega kuwi nyawa. Lah nyawa ya nyawane dhewe. Cara mengetahui mereka yang bersekutu dengan iblis lewat pesugihan ini juga tidak rumit. Untuk pesugihan siluman kalong penganutnya biasanya tak berhenti membangun rumah. Selain rumah yang terus direnovasi, kekayaan yang ia miliki juga tak sebanding dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Dan ciri yang paling terlihat adalah jajaran pohon pisang yang biasanya sengaja ditanam di sekitar rumah atau di kebun dalam jumlah yang banyak. Oh, wit gedang wi penting. Sakliyane sebagai tempat kanggo siluman kalong nyeblokno duit, pohon pisang sing akeh kuwi go iso nutupi ya kuwi tekane sosok gaib sing wujude kalong gede-gede kuwi mau Joko. Hari itu aku tahu tentang hal-hal gaib yang dialami oleh Herman. Ternyata dia menganut pesugihan kalong. Anda bersama tim Ciba.